Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E. Di video kali ini kami akan nge-review satu jurnal penelitian eksperimen dengan dosen pengampu Ibu Rachmayati Eka Safitri MPSI Psikolog dengan mata kuliah Psikologi Eksperimen. Baik, perkenalkan, saya Kisah Lestari dengan NPM 2810247 dan rekan saya ada Vina Ajeng Kartini dan Puja Rahma Arfi Effendi. Nah, penjelasan pertama nih, di mana dari judul penelitiannya apa, nama penelitiannya siapa, dan apa sih isi dari jurnal ini akan dijelaskan oleh Puja Rahma Arfi Effendi. Selamat mendengarkan. Baiklah, jurnal penelitian yang kami ambil untuk direview, judulnya adalah Pengaruh Terapi Relaksasi Progresif Terhadap Stres pada Remaja Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda. Nah, nama peneliti yang meneliti jurnal ini adalah Ahmad Furqon. Kemudian di dalam jurnal ini terdapat abstrak, di mana di dalam abstrak tersebut isinya latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian itu apa, dan berapa jumlah subjek yang diambil, kemudian mengukur dengan menggunakan skala apa, dan terakhir isinya itu gimana hasil penelitian tersebut. Yang pertama, latar belakang masalah dalam abstrak ini yaitu fenomena keterlibatan remaja dalam kasus hukum banyak dijumpai, bahkan mengakibatkan mereka dijebloskan dan hidup dan tinggal di lembaga pemasyarakatan menyebabkan kondisi tertekan secara fisiologis, psikologis maupun perilaku atau sering disebut stres. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengaruh teknik relaksasi progresif untuk mengatasi stres pada remaja penghuni lembaga pemasyarakatan. Nah, si peneliti ini mengambil subjek dengan jumlah 20 orang remaja dan menggunakan pengukuran stres dengan skala DAS dengan mengambil skala ketiga saja. Kemudian, hasil penelitian ini adalah menunjukkan perbedaan stres kelompok eksperimen sebelum dan setelah diberikan perlakuan dengan nilai P sama dengan 0,003. Pembandingan post-test kelompok eksperimen dan kontrol dengan menggunakan Gain Score menunjukkan nilai P sama dengan 0,009. Nah, jadi terdapat perbedaan nilai stres antara kelompok eksperimen yang diberikan teknik relaksasi progresif dibandingkan kelompok kontrol yang diberikan teknik placebo. Kemudian di dalam jurnal ini terdapat pendahuluan, di mana isi pendahuluan dari jurnal ini yaitu fenomena keterlibatan remaja dalam perilaku yang menyeret mereka untuk berurusan dengan hukum pun makin banyak dijumpai, dan sebagian dari mereka bahkan harus mendekam di lembaga pemasyarakatan. Stres menurut Chaplin tahun 1999 yaitu suatu keadaan yang menekan diri individu dan menghasilkan respon yang saling terkait baik fisiologis, psikologis maupun perilaku. Amarah yang mudah terpicu salah satu indikasi adanya tekanan stres yang termanifestasi dalam bentuk perilaku agresif seperti yang diungkapkan oleh Sarafino. Kemudian, stres pada narapidana remaja juga rentan pada hadirnya tindakan bunuh diri. Menurut Dario, menjelaskan bahwa proses fisiologis stres dapat berdampak pada mengungkapkan bahwa penghuni lapas yang berusia remaja memiliki kecenderungan untuk bunuh diri sebesar 2 kali lipat dibandingkan penghuni lapas dewasa. Selanjutnya, untuk definisi variabel akan dijelaskan oleh rekan saya, Isti Anggilista. Baik, selanjutnya ada definisi variabel dari jurnal eksperimen, di mana di sini ada dua yang dijelaskan sama jurnal ini, yaitu stres dan relaksasi. Jika kita ulangi lagi judul penelitiannya, yaitu pengaruh terapi relaksasi progresif terhadap stres pada remaja penghuni lembaga pemasyarakatan Kota Samarinda, maka variabelnya adalah relaksasi itu adalah variabel bebas dan stres itu adalah variabel tarikatnya. Nah, di sini dijelaskan yang pertama itu ada stres. Nah, di sini dijelaskan bahwa stres itu adalah tuntutan-tuntutan dari eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif berbahaya katanya. Nah, stres itu juga bisa diartikan sebagai tekanan, tegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Dan stres ini juga merupakan kondisi yang menyebabkan ketika ada perbedaan seseorang atau pada lingkungan yang berhubungan dengan individu, yaitu antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial individu tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada relaksasi. Relaksasi itu adalah upaya untuk mengendurkan tegangan yang pada akhirnya mengakibatkan mengendurnya ketegangan jiwa. Di jurnal ini juga ada dikasih tahu cara relaksasi yang bersifat respiratoris namanya, yaitu mengatur mekanisme pernapasan yang dilakukan dengan tempo atau irama dan intensitas yang lebih lambat. Keteraturan dalam bernafas, khususnya dengan irama yang tepat, akan menyebabkan sikap mental
muscle dan badan akan rileks. Nah, selanjutnya di jurnal ini juga ada melakukan pelatihan otot, di mana akan menyebabkan otot makin lentur dan menerima situasi yang merangsang luapan emosi tanpa membuatnya kaku. Nah, di jurnal ini juga ada menjelaskan dari metode relaksasi yang terdiri dari beberapa macam, yaitu ada relaksasi otot progresif atau disebut dengan progressive muscle relaxation, yaitu selanjutnya ada pernapasan diafragma, terus ada imagery training, selanjutnya ada biofeedback dan hipnosis. Arti dari teknik relaksasi progresif itu sendiri yaitu suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot-otot tertentu yang kemudian direlaksasikan. Teknik ini biasanya mengkombinasikan latihan nafas dalam dan rangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu. Dan teknik ini didasari kalau tubuh bereaksi pada kecemasan dengan terjadinya ketegangan otot. Jadi selama sistem saraf berfungsi normal, bertambahnya aktivitas sistem organ yang satu akan memerlukan efek sistem yang lain. Dan pada saat individu mengalami ketegangan, yang bekerja itu adalah sistem saraf simpatis. Dan pada saat rileks, yang bekerja sistem saraf parasimpatis. Jadi secara fisiologisnya, latihan ini akan membalikkan efek stres yang melibatkan bagian parasimpatetik dari sistem saraf. Jadi kita bisa buat hipotesisnya bahwa H0-nya tidak ada pengaruh terapi relaksasi progresif terhadap stres pada remaja penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda, dan HA-nya ada pengaruh terapi relaksasi progresif terhadap stres pada remaja penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda. Selanjutnya, 7. Subjek penelitian. Subjek dalam jurnal ini adalah remaja penghuni Lembaga Pemasyarakatan Samarinda yang berjumlah sebanyak 20 orang. Di mana jumlah ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Baik, berikutnya 8. Desain penelitian. Rancangan eksperimen dalam penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen pretest post-test unthreaded control group design, di mana subjek akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu disebut kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa pemberian teknik relaksasi progresif tadi, dan yang kedua itu disebut kelompok kontrol yang diberikan training motivasi, kemudian dilakukan pengamatan atau pengukuran. 9. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data di jurnal ini menggunakan Depression, Anxiety, dan Stress Scale atau yang disingkat dengan DAS. Dan yang selanjutnya ada nomor 10, pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda. Dan yang ke-11, metode analisis data. Metode analisis data ini sendiri menggunakan olah statistik t-test. Baik, saya serahkan kepada Vina Ajeng Kartini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian pada jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Relaksasi Progresif Terhadap Stres pada Remaja Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda. Data skor stres yang diperoleh melalui instrumen DEIS menunjukkan variasi nilai stres subjek relatif tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara singkat, keragaman nilai stres tersebut lebih dipengaruhi oleh proses adaptasi masing-masing subjek. Proses adaptasi terhadap lingkungan fisik dan sosial yang berubah secara tiba-tiba dapat menjadi pemicu stres atau stresor menurut Rice 1992. Hal ini juga terbukti secara statistik bahwa subjek yang sudah lama menjadi penghuni lembaga permasyarakatan mendominasi sampel penelitian ini dan menyebabkan 60% data berada pada kategori stres normal. Sedangkan remaja yang berstatus sebagai penghuni baru menunjukkan indikasi stres sedang sebanyak 5 orang 25% dan 1 orang mengalami stres berat yaitu 5%. Teknik relaksasi progresif terbukti efektif menurunkan skor stres pada kelompok kontrol dengan rata 4,7 poin dengan pemusatan perhatian pada perbedaan kontras antara kondisi tekan dan rileks pada tubuh yang terjadi dalam prosedur relaksasi. Subjek mampu merasakan dan meresapi perbedaan sensasi tersebut sehingga membuat mereka menjadi lebih rileks. Dengan perlibatan otot fisik secara langsung atau perlakuan muskularis, maka fungsi alat internal tubuh juga merespons secara langsung dan dapat segera dirasakan efeknya oleh individu dengan indikator fisiologis berupa penurunan detak jantung, irama nafas, dan juga ketegangan otot. Adapun kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu kelebihannya berdasarkan ide dan gagasannya, penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali dan tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Lalu,
Adapun kekurangannya yaitu, yang pertama yaitu bahwa jurnal ini banyak menggunakan bahasa asing, sehingga membuat pembaca itu kurang antusias karena terkendala bahasa yang kurang dimengerti. Lalu yang kedua, di bagian teknik sampling tidak diberitahu dalam jurnal apakah probability sampling kayak random sampling yang paling direkomendasikan untuk penelitian eksperimen ataupun non-probability. Kesimpulannya itu, penelitian ini dilakukan pada remaja penghuni lembaga pemasyarakatan Kota Samarinda dan menunjukkan adanya perbedaan stres yang signifikan antara subjek yang diberikan perlakuan teknik relaksasi progresif dengan yang tidak diberi perlakuan tersebut. Dengan kata lain, ada pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap penurunan tingkat stres pada remaja penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut. Baik, itulah hasil review jurnal dari kami, yaitu tentang pengaruh terapi relaksasi progresif terhadap stres pada remaja penghuni lembaga permasyarakatan Kota Samarinda. Semoga teman-teman semua bisa dengan baik menerima penyampaian kami dan bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.